Saudari yang terkasih, masalah sosial apalagi yang menjadi pelik, ya? Masalah pengangguran. Sekarang persoalannya, problematikanya pengangguran. Pengangguran itu masalah momok yang membuat orang itu menjadi miskin. Apalagi gaji itu tidak UMP ya, atau tidak UMR. Gaji itu kan harus UMP, UMR. Kalau gaji itu tidak UMP, UMR gimana? Bayangkan kalau gaji itu satu hari itu 100.000, berarti 30 hari 3 juta kalau itu kan bulan. Satu hari itu dia misalnya punya istri, lalu punya anak 2. Nah, itu kalau anak kecil-kecil, belum anak lagi kuliah misalnya. Jadi kan harus ada proses pendapatan ya. Maka betul lah kalau kalian nanti ketika sudah turun di lapangan itu, kalian akan menghadapi situasi itu. Apalagi banyak nanti permintaan dari Sintang dan Ketapang ketika kalian PPL. Makanya bagi yang tahu kondisi daerahnya, jangan lalu belagak sok kaya kan. Pak ada listrik dah. Wah, ya kan? Iya, PPL kan. Pakai sepatu pancus, mengkilat, tahu-tahu di situ belepek bahasa, lalu lah kena aspal kuning kan. Nah ini perlu disesuaikan juga ya, makanya banyak nanti kalian akan nah ya, si Butet mau pergi ke Skadau nih kan, wah jauh. Udah izin enggak bapakmu? Udah. Ya kan? Ini problematika ya kan? Kalau yang berasal dari kota itu ketika dia PPL pasti dia akan mengeluh. Karena tidak tahu kondisi jalan. Belum lagi jalan ke situ kan, ada jalannya itu pakai kaki bukan motor ya, motornya itu hanya untuk kaki yang jalan kan? Iya. Iya, karena ya kan kaki yang jalan bukan motor. Kalau motor pakai ini enggak, itu kaki kita, yang penting mesin tuh bisa ngangkat barang, ya kan? Ah. Jadi punya motor. Saya ingat di suatu daerah tertentu itu, dia sampai buang motor metiknya di tepi jalan karena udah untuk apa lagi dah kan? Habis putus dia punya pambel lalu udah dibiarkan bekarat sampai hampir mau setahun. Orang pun tidak mau ngangkatnya. Ketika ada angkutan di situ, mobil Mitsubishi Triton tuh kan awalnya mulus ya. Baru ya seminggu udah kemek-kemek lewat situ. Jadi ya, tapi ya enggak apa-apa karena dia memang harus punya mobil itu. Enggak mulus mobilnya. Udah sebulan dah kayak mobil lama tua dah. Ya karena memang mau enggak mau dia harus beli mobil itu untuk bisa memangkas. Dia mampu beli mobil tetapi ya itu tadi, infrastruktur jalan enggak ada. Ini masalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, masalah pengangguran ini persoalan, problematika. Kalian tamat. Maka saya bilang, marilah kita menciptakan, ya, berpikir positif, berkata produktif. Jangan-jangan kalian nanti ketika kalian sudah tampil di YouTube, ya kan, apalagi kalian semester 1, semester 2, ya kan, rajin. Ya kan, pertama kan buat renungan mungkin dicari dari buku-buku, lama-lama terampil tuh. Jadi kalian 1 menit, 2 menit ya, kalian omong tentang Yesus, tiba-tiba ini bukan menjual agama ya, enggak. Wah mantap nih bisa jadi pembicara ini kan sebagainya. Nah itu. Jadi marilah kita menciptakan modal itu tadi supaya enggak nganggur. Ketika kalian nanti tamat, rupanya kalian ya banyak dipakai di media digital. Nah, misalnya ya, atau kalian misalnya buat podcast renungan bersama kawan ya kan. Hari ini saya bersama Andi, dia akan menceritakan tentang pengalaman sharing imannya mengenai Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 5. Kan begitu. Gimana Andi? Apa kabar? Kan buat. Wah, ngomong-ngomong. Cerita pengalaman di kampung. Bagaimana? Misalnya siapa tadi yang enggak punya listrik? Siapa namanya? Sabina, ya kan? Sabina ceritakan dong pengalaman enggak punya listrik nih. Bagaimana kuasa Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas kamu dan kamu bisa kuliah. Mengapa enggak dibuat podcastnya 3 menit? Kan podcast itu kan enggak mesti harus di studio. Bisa di lapangan terbuka, ngomong santai. 3 menit share kan. Podcast itu menarik. Akhirnya kamu misalnya dipanggil, betul sih, betul enggak pengalaman Sabina ini enggak ada listrik? Nah, kamu cerita kan. Sedangkan cerita yang gaib-gaib ya orang bisa undang dari ujung sana lalu dibawa.
Ya kan, oleh konten kreator suruh pergi Jakarta, dikasih tiket pesawat. Ya kan, demi cerita yang goib. Kamu cerita tentang kebenaran. Nah, misalnya cerita begitu. Nah, misalnya Butet ya kan. Tet, ngapa kok kuliah di sini? Kayak ndak ada kuliah ya di Sumatera Utara. Ya kan, ngapa harus jauh-jauh ke sini? Kan begitu ceritalah, ya kan. Akhirnya di situ. Nah, itu maksudnya tuh. Kan ada konten 1 menit, ya, di bawah 1 menit, ada konten 1 sampai 3 menit, ada konten 3 sampai 10 menit. Dia dibagi. Nah, ada konten yang agak cukup panjang 10 sampai 15 menit. Ada konten panjang 1 sampai 30 menit. Nah, itu biasa dibagi. Ada konten lebih panjang. Saya dulu kontennya sampai 2 jam tuh. Itu hanya untuk dokumenter. Ya kan? Itu kan hanya bisa dipotong-potong. Akhirnya saya potong-potong gitu. Kontennya biasa-biasa saja ya, tentang saya misa harian, tentang saya misalnya ikut kegiatan, ya kan. Saya pun tidak bisa ngetik banyak karena kita terbatas dengan kamera kan. Saya hanya ngetik muka saya, suka-suka saya saja, saya bilang. Saya kok yang artisnya, saya juga yang ngeditnya. Masa? Nah, ya kan gitu kan. Mau kita sut-sut nanti orang marah kan. Oh, ngapa kok sut-sut katanya kan, lebih bagus itu kan. Nah, artisnya kita, anaknya kita, ya suka-suka kita, editornya kita, semuanya. Nah, tetapi gunakanlah konten positif itu kan, untuk mendapat yang namanya itu produktivitas. Nah, ini persoalan yang akan kalian hadapi. Nah, begitu. Makanya saya sangat menghargai sekali ketika kalian mau belajar itu. Makanya kalian mesti belajar Word, PDF, tulis tangan. Karena tulis tangan sekarang ya udah mudah kok. Kalau pakai aplikasi kalian tulis tangan bagus-bagus, bisa di siapa mau bohong siapa, bah? Ya. Kalian tinggal lihat TikTok, rupanya ada kita tulis tangan langsung bisa di foto, nanti langsung dirubah, ya. Tag convert langsung ke ketikan, langsung kita copy paste Word. Maka saya bilang kalian enggak sulit sekarang kalau kalian mau menyimpan skripsi kalian itu, mulai tulis tuh di WA kan. Kan WA, kalian kan kayak wartawan, WTS, wartawan tanpa status kan. Lah, kan bisa kan? Daripada susah pakai note, kalian WA aja kan, diri kalian kan, ketik kan, selesai. Nggak ada media sekarang tuh tidak membantu. WA saya bisa membantu. WA itu bisa menyelesaikan skripsi kalian. Sambil kalian nyantai, tiba-tiba dapat dah 1 halaman. Ya kan, nanti baru di copy paste, di Word kan, baru. Nah, ini terkadang kita nih, wah, nggak bisa komputer nih. Padahal kalian bisa ngetik. Ya kan? Makanya kalian harus bisa Word, PDF. Nanti PDF mau convert ke mana ya tinggal aplikasi. Nah, itu. Jadi kalian nggak lagi harus kursus sebenarnya belajar. Apalagi belajar bahasa Inggris. Wah, nggak perlu kursus. Tinggal kalian misalnya ada Gemini atau ada apa Google. Ya, I want to learn English. Langsung dijelaskan. Nah, ya kan? Can you correct my pronunciation? Nanti dijawab tuh. Makanya aplikasi-aplikasi kayak gitu ada di handphone tuh. Ya, apalagi kalau kalian tahu ChatGPT, ya udah. Ya. Saya sih tahu ada yang pakai ChatGPT, tapi itu sebenarnya hindari dulu karena kalian akan bukan pemikiran kalian yang mau kita kembangkan tuh ide gitu. Ya kan? ChatGPT itu hanya membantu, betulkah? ChatGPT itu kan hanya bahasa mesin. Bahasa mesin yang diinputkan oleh manusia, dia merekamnya. Jadi kalau kamu menulis tentang misalnya jurnal kamu, lalu bahasa kamu, itu diambil oleh ChatGPT. Tapi kalau kamu udah menulis itu, punya itu, ya udah. Nggak sulit kok. Ya. Di handphonemu itu alat kecerdasan buatan artificial intelligence itu ada semua. Kamu mau tahu apa di situ? Ya kan? Konsili Vatikan kedua dokumennya ada berapa? Ada 16. Apa sih tentang Dei Verbum ad Gentes misalnya? Lumen Gentium dan sebagainya. Tinggal kalian di situ. Mau cari misalnya katekismus Gereja Katolik kan? Bisa kalian download di situ. Maka handphone kalian optimalkan, maksimalkan, bukan hanya nyimpanan gambar dan foto-foto yang tidak penting. Makanya saya katakan kalau udah gambar itu tidak penting, mengapa tidak kalian simpan di email saja? Nanti kalian bisa buka, atau kalau kalian memang
malas meng-emailkan, yang paling banyak kapasitas besar sekarang adalah gunakan YouTube. Kan kalian bisa potong-potong, itu kan nanti kalian screenshot ambilnya kan. Ya kan? Kalian buat, kan di handphone kalian ada tuh aplikasi misalnya. Ya aplikasi Kolose, aplikasi untuk buat film pendek ya. Tergantung handphonenya lah. Ya. Kalau handphone yang punya saya yang Vivo yang terbaru tuh, ya kan? Dia aplikasi udah lengkap begitu. Jadi kalian tidak perlu terlalu banyak pakai aplikasi, misalnya cup, ya kan, berat, ya. Tapi kalian sudah punya di situ. Ketika kalian foto nih, misalnya hari ini saya kuliah nih, kan tidak mesti harus video semua. Kalian foto kawan-kawan, nah ini kawan saya Lia, ya kan, dia misalnya dari Sumatera. Ini kawan saya Heni, ini dari Sulawesi, ya kan. Nah ini kawan saya dari Skadau, ya kan. Nah, lalu kalian buat wawancara. Ngapa sih kuliah di Stakan, kan begitu. Ya kan? Bangga enggak jadi anak Stakan? Justru ketika orang cari referensi tentang sekolah tinggi agama Katolik negeri, dapat dari kalian. Dan kalian menjadi duta-duta untuk mempromosikan. Orang sekarang cari ke internet, non dan bang, abang dan none, bro dan sis. Ya kan? Bukan pakai, orang tidak mau lagi yang pakai tulis-tulis lama. Dia carinya apa? Ada enggak di TikTok nih? Ada enggak di snap video nih tentang Stakan? Kalau kalian tidak buat, ada enggak di YouTube nih yang short? Ya kan? Ada enggak di Facebook nih? Ada enggak di IG? Kalau kalian tidak pernah ngasih konten positif dengan orang yang membuat orang produktif, ya enggak tahu lah orang di mana sih Stakan nih. Ya kan? Oh di sini, mana sih Farid Haji Munsin? Kalian jelaskan, belum ada anak Stakan jelaskan. Kampus kami itu enggak jauh dari Gaya Mall, enak ya kan. Kan cara pembawaan kalian kan lebih milenial gitu. Bahasanya ada yang bisa hi guys, ya kan. Kalau saya hi guys kayaknya aduh, terlalu absurd. Ya kan? Nah, ini kan sesuai umur gitu. Kalau kalian kan pasti pas. Ya kan? Kalau saya hi guys kayaknya alamak Pak Yakobus hi guys. Ya, tapi kalau iya kan ada ibu-ibu begitu. Ya, tapi kan kalau saya sih rasanya enggak. Ya. Enggak, maksudnya enggak masuk lah kalau saya kan. Ya masuk, cuman persoalannya bagi saya sendiri kayak enggak enak gitu. Saya harus yang bahasanya yang mendidik gitu, Bu. Ya. Yang membumi gitu. Kalau misalnya bahasa gitu ya mungkin kalian lah bisa buat. Misalnya kan, ini kampus saya nih ada 4 prodi loh di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ya, untuk saudara-saudari yang mau masuk ayo dong ya kan. Ada nih prodi yang lagi dibuka, prodi teologi, prodi pastoral konseling, prodi pastoral. Nah, kalau prodi kami itu memang untuk jadi guru agama Katolik. Nah, kalau prodi misalnya untuk jadi penyuluh itu pastoral dengan teologi. Nah, kan begitu. Justru kalian menjadi duta promosi. Nah, lalu kalau kalian itu udah banyak tuh orang ikutnya, akhirnya kalian bisa jadi duta. Dan disitulah kalian nanti akan, ya kan? Nah, tapi ya intinya kalian bukan masalah viralnya, konsistennya. Viral itu gampang. Kalian buat berita viral apa susahnya? Misalnya Irfan, ya kan, kepergok, mencium si A kan, viral. Mahasiswa Stakan, ya kan, kedapatan, viral itu kan bisa yang jahat bisa, jadi seperti itu. Ya itu kan model Japan. Baik, demikianlah ya pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.